Haleluya, sama-sama dengan saya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Haleluya. Saya lihat ada beberapa yang sama seperti saya. Batuk-batuk gimana gitu. Tapi tetap kita punya roh yang menyala-nyala ya. Untuk terus memuji Tuhan. Baik saudara, sama-sama mari kita buka satu bagian firman Tuhan yang sangat saya sukai dalam seluruh Alkitab dari Kejadian sampai dengan Kamus, sampai dengan Wahyu. Saya suka sekali bagian firman Tuhan ini, dan firman Tuhan ini terus terang menjadi penuntun tiap-tiap hari. Saat saya bangun pagi, sekalipun belum ambil saat teduh, tapi saya hanya bilang terima kasih Tuhan, Engkau gembala yang baik. Nanti saya sikat penyembahan saya ketika orang-orang yang ada di rumah sudah tidak ada di rumah. Baru saya menyembah sendiri. Saya berteriak dalam hadirat Tuhan dan saya menyebut satu-satu punya nama. Saya bilang perlindungan Tuhan tercurah bagi mereka. Saya suka bagian firman Tuhan ini, saudara, Mazmur 23. Saudara pasti sudah tahu ya. Ibu guru setahu. Nah, saudara, kita sama-sama buka Mazmur 23. Lembaga Alkitab memberi judul di sana adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Ayat 1 dia bilang Mazmur Daud, nyanyian Daud ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Aku cukup sampai di situ dulu, saudara. Ternyata saudara, di pasal 1, saya suara agak sering bahasa nggak apa-apa ya. Agak seksi gitu kan ya. Haleluya. Ayat 1 dia bilang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 1 ini menjelaskan ayat-ayat yang berikutnya. Jadi kesimpulannya ada di ayat 1. Kenapa Pak Daud dia bilang Tuhan adalah gembalaku? Sepanjang kehidupan Daud, saudara, saya sudah paham bahwa Daud itu adalah seorang yang kaya. Daud punya gunung, Daud punya istri, pokoknya semua yang berkaitan dengan dunia dia udah punya dan dia miliki. Bahkan dia melakukan setiap dosa. Kecuali satu, penyembahan berhala. Seperti patung. Nah saudara, saya memperhatikan bagian ini, saya lihat begini. Ternyata Daud itu, dia menggambarkan Tuhan sebagai gembala dan ternyata dia jadikan Tuhan sebagai gembala. Saudara dan saya sebagai gembala, saya selalu bilang saya sebagai gembala tidak bisa menuntun saudara sampai ke tempat di mana tujuan saudara akan singgah. Saya sebagai gembala tidak bisa melihat saudara di mana saudara sementara. Contoh, saya kasih contoh, anak kekasih kita kini baru keluar rumah sakit. Sebagai gembala dengan kesibukan kita semua, saya sampai tidak bisa melihat dia, saudara. Tapi hanya doa yang bisa naikkan. Nah, saya terbatas. Tapi Tuhan yang luar biasa ini, Daud menjadikan Tuhan sebagai gembala yang baik dalam hidupnya. Karena dia tahu apa, saudara? Yang pertama, Daud percaya bahwa ia akan membaringkan aku ke padang yang berumput hijau. Daud percaya bahwa ia akan membimbing aku ke air yang tenang. Daud percaya bahwa ia akan menuntun ke jalan yang benar. Benar, saudara? Kalau kita di luar Tuhan kayak lagu tadi, gak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau di luar Tuhan kita gak bisa bikin apa-apa. Saya tadi pimpin pujian, suara saya bilang Tuhan, aku berserah. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan aku hari ini. Sekalipun aku sakit begini, tapi minimal aku pengen Tuhan nyenengin hati Tuhan hari ini. Persembahkan korban yang terbaik bagi Tuhan. Kalau kita menyerah, berserah, wah, Tuhan menyertai di situ. Ada mujizat di situ. Dan pasti para WL yang sudah pernah WL merasakan kalau pimpin pujian, kalau ada penyertaan Tuhan, gimana sih rasanya? Luar biasa banget. Ada kepuasan yang tidak bisa kita tukar dengan gepeng uang. Kemudian Daud menyatakan ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Kenapa ada pembelaan Tuhan di sana? Daud berkata bahwa Tuhan membimbing aku ke jalan yang benar karena memang itu. Tuhan menuntun dia sampai dia menjadi seorang raja yang luar biasa. Di luar itu tidak dapat apa-apa. Daud benar-benar fokus hanya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa segala hidup ini hanya Tuhan saja yang bisa menuntun dia ke jalan
yang benar. Hanya Tuhan saja. Sing ada yang lain. Kayak lagu Ambon. Sing ada yang lain yang bisa ganti Ale di sini. Saya ubah saudara. Sing hafal ini. Sing ada yang lain. Terjemahnya tidak ada yang lain yang bisa ganti Yesus di sini. Keren saudara. Siapa yang mengasihi Tuhan akan pegang tangan. Ya. Percaya satu hal saudara, bahwa ketika Tuhan menjadi gembala buat saudara saya, Dia akan menuntun kita di jalan yang benar. Oleh karena namanya terus dibela saudara. Kemudian sekalipun aku berjalan, asik banget nih. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kekelaman itu apa saudara? Orang mati, gelap, ada cacing di dalam. Kegelapan, kematian. Manusia kalau mati, kuburnya di pohon. Kalau ditanam benihnya di dalam tanah itu ada apa? Kegelapan, ada cacing, benar. Di lembah kekelaman saudara. Aku tidak takut bahaya. Daud imani banget. Sekalipun aku berada di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena dia tahu Tuhan menjadi gembala bagi dia. Dia gak pernah khawatir. Bahkan masa-masa sebelum dia mulai jadi raja awal, di mana dia akan diurapi oleh Samuel, sampai masa di mana Saul mengejar dia, sampai di mana dia pura-pura gila, kemudian dia berzina dengan Batsheba, semua hal, sampai Nathan menegur dia, semua hal yang berkaitan dengan Daud. Ini firman Tuhan yang bilang, sekalipun di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ada pembelaan Tuhan bagi saudara dan saya. Ada penjagaan, ada penyertaan Tuhan yang dahsyat. Mungkin saudara dan saya belum merasakan apa-apa, karena mungkin saudara punya persekutuan dengan Tuhan tidak benar. Mungkin saudara tidak merasakan apa-apa karena mungkin saudara tidak baca firman. Mungkin saudara tidak merasakan apa-apa karena mungkin pergumulan saudara belum dijawab. Tidak masalah. Tapi Tuhan hanya memastikan, aku gembala yang baik akan menyertaimu. Makanya tidak salah saudara kalau kita memang harus mendekat sama Tuhan terus-menerus tiap-tiap hari. Karena kalau kita sudah mengasingkan diri ke tempat yang salah, maka akan seterusnya kita salah. Kayak orang bilang dosa beranak dosa. Tapi kalau kita membawa diri kita untuk digembalai oleh Tuhan, maka jaminannya adalah yang tadi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Nah, ayat 5 ini saudara, saya kembali ke yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di dalam Tuhan tidak ada kekurangan. Kalau saudara miskin, itu karena salah saudara, karena pemalas. Betul? Karena saudara tidak punya niat untuk berusaha. Kalau saudara susah, jangan pernah bilang bahwa Tuhan, kok susah sekali kita. Saudara berkaca di depan kaca lalu bilang, aku ini ciptaan Tuhan. Aku percaya, aku imani bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik yang akan memberkati aku. Begitu. Lalu cari circle, cari komunitas yang membangun. Saya percaya komunitas ini yang pasti membangun saudara dan saya. Kita semua bagus sayang ya. Saya beberapa minggu yang lalu, dia gak datang, Ferry. Dia ke rumah saya, dia curhat saudara, sampai nangis. Dia bilang begini, Ma, dia panggil saya Ma, saya tuh ketika bergereja di Mama, di tempat Mama, saya rasa Tuhan tuh seperti membuka berkat banyak sekali buat saya. Lalu dia ngomong lagi sama mama papanya, tapi memang mama papanya juga ngomong juga. Jadi Tuhan mulai membuka beberapa hal yang luar biasa bagi mereka. Amin. Tuhan buka bagi mereka. Kenapa? Karena kita mengasihi mereka dan Tuhan lebih mengasihi mereka. Ya itulah keluarga Tuhan harus saling memperhatikan. Dan dia bilang sama saya, yang kemarin-kemarin dia cerita banyak sampai dia nangis. Terus saya gini, manusia kecil ya, tahu menangis lah ya.
Saya ngomong sama dia, tahu menangis lagi. Nangisnya lucu saudara. Saya bersyukur itu kesaksian yang luar biasa yang membangun saudara dan saya bahwa akhirnya saudara dan saya menjadi berkat buat dia. Ya, dan di dalamnya Tuhan campur tangan. Bahkan kedua pasangan pengantin yang nanti tanggal 10 akan diteguhkan nanti. Ya itu karena memang Tuhan sayang sama mereka. Katanya kalau di gereja sana puluhan juta, di sana ratusan juta, sana sebagainya. Di sini nama Tuhan mengasihi. Saya tidak bilang gratis ya. Nanti tolong minum saya, Nah. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Takkan kekurangan aku. Ayat 1 lagi. Ayat 5 dia bilang, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ya tadi saya bilang, Saul mengejar, anaknya mengejar semua. Banyak orang memusuhi Daud. Tapi di bagian pertama dia bilang, takkan engkau menyediakan hidangan bagiku. Dia tetap diangkat Tuhan tinggi-tinggi, saudara. Sehingga dia pastikan bahwa di dalam Tuhan tidak ada kekurangan. Sekalipun saudara sudah berusaha keras tapi belum ada tanda-tanda, sabar saja. Saya udah lewati masa-masa sulit itu. Sabar saja. Tuhan akan kirim burung gagak buat saudara. Tuhan akan kirim merpati. Tuhan akan kirim mana. Suatu saat saudara, ATM saya kosong. Saya bilang sama Tuhan, Bapak, aku panggil engkau Yahweh karena engkau hidup. Berkati ATM-ku, 1 juta masuk. Gue bendara terkesan. Itu tanda kasih dari beliau. Padahal kita gak saling ngobrol. Coba ya saudara. Saya bilang lagi sama Tuhan suatu saat, Tuhan, aku percaya bahwa isi rumahku akan dipenuhi dan rumah ini akan menjadi rumah terang bagi orang yang datang. Siapa saja yang datang diberi makan. Ibu sekretaris datang bawa makan. Ditraktir saudara. Keren gak? Keren. Makanya kita harus sering-sering ketemu. Haleluya. Aduh, Tuhan Yesus baik. Takkan kekurangan aku. Inilah keluarga Allah. Inilah kita semua. Tapi kita punya satu gembala yang baik. Dia adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau mau serahkan diri, serahkan sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan setengah-setengah. Kaki kiri di sorga, kanan di neraka. Kasih. Serahkan sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia akan menjadi gembala yang baik menuntun saudara. Kemudian ayat yang ke-6. Engkau mengurapi kepalamu dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, kalau di dalam Tuhan mengembalakan saudara dan saya, maka ya saudara akan dahsyat. Saudara cuma bisa bilang, engkau yang terutama di dalam hidupku, tiada yang lain, hanya engkau Tuhan selamanya. Hanya engkau Tuhan. Maka ada kedahsyatan di situ. Saudara belum tahu lagi ini dan saya kirim linknya. Keren saudara. Tadi pagi saudara saya mau pimpin pujian, saya bilang Tuhan tolong. Tiba-tiba Edi datang bersama dengan pacar, bukan belum dengan Vanessa. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Loh, jangan kita ini. Lalu saudara saat saya sementara ini terus dia main gitar, langsung saya sama dia langsung bertapilah. Dia main gitar, saya menyembah. Saya ngerasain suara saya itu diurapi sama Tuhan saat tadi pagi. Saya bilang hari ini akan dahsyat. Wih saudara, saya di sana tadi merasakan hadirat Tuhan sampai saya pengen terbang saudara. Karena itu tadi, jika Tuhan menjadi gembala yang baik, kita akan menjadi manusia yang baik pula. Saudara kalau bilang sama Tuhan, aku pengen Tuhan, Engkau membimbing aku terus menerus
lurus. Engkau mengarahkan aku ke jalan yang benar. Engkau menuntun hari-hariku. Engkau bawa aku sehingga aku memahami apa yang tidak aku pahami. Aku bisa mengajar tentang pikiranmu. Aku belajar tentang apa isi kepalamu Tuhan. Aku kenal pribadimu Tuhan. Tolong sampaikan dong. Ayo Tuhan tolong sampaikan sesuatu buat aku. Pewahyuan kah, rema, tolong sampaikan. Maka saudara punya kepala itu akan dirawat. Ada pengurapan di situ. Ada pengurapan. Saudara gak kurang-kurang dalam pengurapan. Saudara berdiri aja, saudara udah ngerasa lawatan Tuhan buat saudara, dan itu transfer itu bagi orang lain. Untuk para WL, untuk para singers, untuk para pemusik. Ini yang harus kalian tahu. Sampai tadi akhirnya saya sudah ciptakan satu tadi lagu. Nanti kita angkat ini, kita publikasi di semua, supaya kita terkenal semua. Nanti Pak Rio yang main nyanyikan itu. Dalam penyembahan tadi akhirnya sebuah pujian tadi. Saya sudah ciptakan lagu banyak saudara. Cuma tidak ada orang yang bisa menyanyi itu lagu. Mau bilang ibu puji, sio kasihan. Yang bisa menyanyi cuma karena Ibu Nana saja. Ya, Pak Rio lah laki-laki. Oh haleluya, kita bersorak-sorai dulu untuk Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan untuk Yesus kasih kami. Ada satu hamba Tuhan yang bilang begini. Sekalipun saudara punya suara pas-pasan, tapi kalau saudara diurapi Tuhan, saya adalah Allah. Suami saya suara pas-pasan, mereka berdua duduk belakang itu sama. Tapi kalau mereka menyembah Bapak Bela, surga langsung cepat buka. Hadirat Tuhan tercurah langsung. Banyak yang termehek-mehek. Karena itu tadi ada pengurapan. Ayat yang ke-6, ayat yang terakhir saudara. Kebajikan, jika Tuhan menjadi gembala saudara dan saya, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Bayangkan, seumur hidup. Orang-orang yang penuh dengan hikmah, mereka akan berjalan dituntun sama Tuhan sampai mereka dipanggil kembali ke tanah. Kebajikan dan kemurahan akan menuntun aku seumur hidup. Jadi kalau Tuhan jadi gembala yang baik buat saudara dan saya, maka itu yang kita dapat. Penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kita menjadi kesayangan Tuhan, akan dituntun ke jalan yang benar seumur hidup. Seumur hidup saudara. Tuhan tidak bilang saya akan menyertai engkau tahun ini aja, tahun depan tidak. Saya menyertai engkau hari ini, besok tidak. Saudara, tahun ini saya mengalami anugerah Tuhan. Yang saya rasakan power saya itu makin hari itu. Makanya lagu yang saya bilang kau semakin bertambah itu belum tak dapat tergantikan di hati saya. Karena tahun ini saudara, ini tahun anugerah buat saya. Sampai Tuhan kasih rema buat saya begini. Karena kamu ada di gereja anugerah Bethesda, maka aku akan menganugerahi kamu dengan segala kebaikan-kebaikan. Tahun ini saya ngerasa power saya itu on banget. Bahkan tiap hari kalau bisa saya menyembah, saya akan menyembah. Tiap hari kalau saya memuji, saya akan memuji. Sekalipun dalam keadaan sakit begini, saudara lemas, saya akan terus memuji. Karena apa? Pengurapan Tuhan di atas kepala sungguh amat sempurna dan luar biasa. Sekalipun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa jaminannya? Sebab Allah besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara susah dihibur sama Tuhan. Saudara lemah dikuatkan sama Tuhan. Saudara bimbang, Tuhan bilang jangan bimbang, aku pastikan engkau ditolong. Itu jaminannya. Saudara belum berhasil, Tuhan bilang aku sebentar membawa engkau ke situ. Engkau berusaha untuk nyenengin hati kamu, kamu akan lihat bagaimana cara aku memperlakukan hidupmu menjadi lebih baik dan benar di mataku dan di mata manusia.
Kalau Tuhan menjadi gembala yang baik, saudara dan saya selalu saya bilang, saudara dan saya apa? Aman. Saudara dan saya apa? Aman. Ingat ini baik-baik. Kalau Tuhan menjadi gembala buat saudara dan saya, kemana saja kita berjalan sekalipun dalam lembah kekelaman, kita akan aman. Aman. Itu jaminannya. Kalau kita sakit, tetap ada sukacita. Itu aman. Lemah, ada masalah, tetap sukacita karena Tuhan sertai di situ. Dan yang paling terakhir, saudara, ini keren banget. Dan aku akan diam. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau saudara dan saya dituntun sama Tuhan, saudara aman akan diam dalam hadirat Tuhan. Dan tiap hari selalu saudara bilang, kau semakin bertambah, semakin bertambah, kau semakin berkurang, tenggelam di dalam kemuliaan-Mu. Kau semakin bertambah. Sekalipun saudara punya salib, saudara harus pikul daging, harus dilawan. Saudara menang, maka rohani saudara akan semakin bertambah, naik level. Karena Tuhan menjadi gembala yang baik. Pujian ini tidak untuk saat ini belum tergantikan, saudara. Karena ini rema buat saya. Tidak tergantikan untuk saat ini. Sampai saya menemukan pujian yang baru. Sampai Tuhan bilang, Des, ganti ya. Makanya tadi saya di pusat, Eni udah datang, saya lagi latihan dengan serius. Dia datang, dia bisik gini, tante serius mantap pujian ini. Astaga. Sepertinya dia udah bosan kalau saya angkat pujian ini terus. Haleluya. Tapi itulah kalau rema saudara sampai dimanapun, di jalan dimanapun, lidah ini akan terus menyanyikan lagu itu. Amin. Musik maju ke depan. Jadikan Tuhan sebagai gembala yang baik dalam hidupmu. Dia akan berkarya buat hidupmu dan hidup saya. Dan hari ini kita akan masuk dalam perjamuan. Mari mengucap syukur untuk firman Tuhan dulu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman yang suci yang mengajarkan kami untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal, menjadikan Engkau sebagai gembala dalam kehidupan kami, yang menuntun kami ke jalan yang benar, menuntun kami di setiap hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus bekerja dalam hati dan pikiran kami, supaya kami menyenangkan hati Tuhan terus menerus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan. Firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari saudara angkat syukur di hadapan Tuhan. Apa yang belum
beres dalam hidup saudara. Mari saudara doakan di hadapan Tuhan sehingga saudara masuk dalam perjamuan yang kudus dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Jika ada sesuatu yang salah dengan hamba, baik sengaja atau tidak sengaja, Tuhan teruskan hamba. Biarlah segala kemuliaan dalam hidup hamba kembalikan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Pada satu bukit jauh dari sini, jemaat Tuhan kami berdiri. Potong kayu basah, tanda dosa besar, di sana Tuhan kembali. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Ku dapat ampun dosa. Ada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Potong kayu basah, tanda dosa besar, di sana Tuhan ku kembali. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku Yesus, yang ku jatuh pada salibnya Yesus. Sana ku dapat ampun dosa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu angkat roti di tangan kanan saudara dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Pujilah nama Bapa. Haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melengkapi hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdalam ku terhubung denganmu, selalu melengkapi hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdalam ku terhubung denganmu, selalu melengkapi hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kami mengucap syukur karena kami sudah bersama dengan Tuhan. Kami mengucap